Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Ahmad Fauzan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Haji Muhammad. Kita doakan guru-guru kita selalu Allah berikan kesehatan yang prima untuk membimbing kita di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah. Dan yang sama-sama hormati dan kita muliakan pengurus DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustadz Ahmad Mujti. Dan yang sangat-sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak-bapak haji, para sesepuh, para tokoh-tokoh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah, dan bapak-bapak jamaah sekalian yang sangat-sangat saya hormati. Tidak akan disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Baiklah para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akrama khalqina liman aluzu bi siwaka inda hululi hadisi amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rasulullah jahuka bi idin karimun tajab ismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmu lawi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsuna tabnatim min jannatin ajwa ila kabair rabbi ghufranika lamami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dan untuk masih sedikit untuk pertemuan taklim berikutnya, taklim bulanan kita, insya Allah seperti biasa guru kita Kiai Haji Muhammad Jadi Firdaus mudah-mudahan
beliau diberikan kesehatan yang prima ya kita dapat menghadirinya. Dan demikian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Wa la tushrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Muhammad, Ketua DKM, Masjid Istiqomah, Ustaz Rezeki, serta jajarannya, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, Bapak RT, kita jemaah sekalian yang hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takut dan hormat saya kepada para jemaah sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah masih menganugerahkan pada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan segala daya upaya dan jeripayah yang kita kerjakan untuk menuju ke tempat masjid ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlimpah untuk kita semua. Mudah-mudahan yang lagi kurang sehat Allah berikan kesehatan atau Allah angkat penyakitnya, dan sedang ada masalah mudah-mudahan Allah berikan solusi. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, yang pada seluruh umatnya akhir zaman. Wabil khusus kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat dari baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin ila an qala warabi'uha, yang nomor 4 daripada syarat salat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan aw dhannan. Jadi syarat yang keempat adalah ketika kita akan dianggap sah salatnya harus mengetahui kapan waktu salat itu sudah datang waktunya, baik secara yakin atau dhannan atau secara praduga. Mungkin zaman dulu karena belum ada jam dan belum ada kompas, biasanya sinar matahari yang jadi patokan. Kalau sudah kalau sudah misalnya kita berdiri menghadap ke arah selatan, kemudian badan kita sudah bergeser ke arah kanan, berarti itu sudah masuk waktu dulu, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat waktunya belum masuk, tiba-tiba dia melakukan sholat, sama sholatnya gak sah. Karena waktu-waktu sholat itu telah ditentukan. Inna sholat kana
Jadi seyogianya kita melakukan sholat itu sudah benar-benar waktunya memang sudah masuk. Sekarang dengan adanya teknologi makin canggih ya, kadang di HP aja kita sudah bisa langsung setting ya. Saya tahu sudah ada suara adzan gitu ya. Sekarang lebih canggih. Waman sholat biduniha, maka barang siapa yang sholat tanpa memperhatikan waktu sholatnya, belum waktunya sholat, baru jam 11 misalnya dia sholat zuhur, ya lantas sihha sholat dulu, maka sholatnya tidak sah. Ya, gitu. Bagaimana misalnya kurang 5 menit lagi gitu misalnya. Ya. Kalau memang kita sudah tahu bahwa sholat subuh sekarang jam 4 lewat 6 ya. Ada yang 6, ada yang 7. Ada di sini berapa? Ada yang 6 ya. Kalau Jakarta 6 kayaknya, Depok 5. Misalnya baru jam 4 pas gitu dia sudah sholat. Belum ada suara kumandang adzan dia sudah sholat. Begitu juga misalnya nanti puasa, belum waktunya ada tanda-tanda iftar, dia sudah iftar duluan, sudah buka duluan, bisa mati. Jadi dalam hal ini kita perlu adanya kesabaran dalam menunggu batas maksimal kapan sholat itu harus dikerjakan. Makanya tunggu aja waktunya dengan berzikir. Yang biasanya orang-orang tua kita itu mengajarkan biasanya setengah jam sudah ada di masjid atau di sholat, ya, berzikir dulu, ya, berzikir dulu, memperhalus hatinya, ya, dengan berzikir, melembutkan hatinya, gitu. Dengan zikir ada yang dengan membaca Al-Quran seperti itu, sehingga waktunya manfaat. Sehingga waktunya manfaat untuk digunakan untuk lebih bertaqarrub ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in waqa'at, meskipun dilakukan fil waqti, tepat waktunya. Meskipun sebenarnya waktunya sudah tepat gitu, jam 4.05 misalnya. Ya, kita tunggu aja benar-benar adanya suara terdengar adzan dulu. Baik adzan yang ya harusnya sih adzan yang langsung berkumandang langsung di masjid atau di musola, bukan settingan dari televisi gitu. Karena di televisi kan sudah ada. Kita pun kadang-kadang buka puasa tampakkan di TV udah ada itu gitu. Kadang seperti itu. Ya. Tapi lebih baik kita dengarkan dulu yang di sekitar kita, di masjid atau musola yang tidak jauh dari rumah kita. Meskipun kadang-kadang mungkin adanya lebih telat semenit, 2 menit dari batas waktu yang ada, dia nggak apa-apa. Dia anal iktibarah, karena yang menjadi penilaian fil ibadati dalam masalah ibadah ima fi dhatil mukallafi, yaitu sesuatu yang menjadi praduga orang mukallaf gitu. Jadi kalau orang mukallaf sudah menyatakan, oh udah masuk, sudah waktunya ini sudah masuk gitu, silakan adzan, silakan misalnya membatalkan puasa. Wa bima fi nafsil amri, dan tentang masalah urusan perkara. Jadi memang orang mukallaf yang menjadi patokan, bukan anak kecil. Misalnya anak kecil ngomong, udah adzan tuh gitu. Itu terkadang ucapannya masih kita belum kita yakini. Tapi kalau sudah yang mengatakan orang yang mukallaf ya, ini bisa menjadikan penilaian bahwa betul waktu sholat itu sudah masuk waktunya. Wafil ukudi, dan dalam masalah atau urusan akad bima fi nafsil amri faqat, ini juga sesuai dengan realitanya. Masalah akad itu demikian. Jadi yang menjadi
sadar keyakinan bahwa sholat itu sudah waktunya, sudah masuk pada waktunya. Kalau memang sudah ada informasi dari orang yang sudah kita katakan mukallaf, kemudian fasih atau orang yang terpercaya, ya maka sholat boleh dikerjakan. Ini mungkin bisa terjadi pada masa-masa lalu sebelum ya, masa modern seperti ini. Ya. Zaman Rasulullah belum ada pengeras suara, ya. Ada suara Bilal aja, Bilal bin Rabah. Waktu duhri min zawali syamsi. Sekarang kita masuk pada waktu yang pertama, yaitu waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu dimulai dari min zawali syamsi, yaitu mulai tergelincirnya matahari bila masih di bulan ini sampai menjadi yang samanya bayangan ya setiap benda. Jadi kalau misalnya kita berdiri kemudian badan kita pas gitu, kita berdiri kemudian bayangannya pas dengan badan kita, itu patokannya sholat dulu itu. Jadi misalnya jam 12 pas gitu ya. Atau mungkin sekarang bukan jam 12 pas, sekarang sudah jam berapa ya duhurnya itu, jam 11.40 ya kalau masalah sekarang. Jadi makin apa namanya ya, makin cepat gitu ya, bergeseran atau apa namanya ya, peredaran matahari itu makin cepat. Wali dil istiwain, selain bayangan yang ada pada waktu istiwa. Dilil mawjudi, yakni bayangan yang ada indau ketika istiwa. Ya patokannya kalau misalnya kita tidak menggunakan jam, hanya menggunakan perkiraan, kemudian kita berdiri, saat kita berdiri kemudian badan kita sudah dalam keadaan lurus persis seperti posisi kita berdiri, berarti itu sudah menunjukkan waktu dulu sudah masuk. Tapi kalau misalnya masih miring ke kiri, ya itu berarti belum. In wujida, jika memang ada, jika memang jelas nampak bayangan kita sejajar dengan posisi kita berdiri. Wasumiyat bidzalika, mengapa ini disebut dengan sholat duhur? Di anna awalus sholatin duhur. Karena sholat duhur ini adalah sholat yang pertama yang nampak gitu. Namanya duhur. Duhur kan berarti nampak gitu ya. Nampak artinya ketika kita berdiri ya ada tuh bayangannya, nampak bayangannya. Di duhur artinya waktu memang cerah ya, biasanya cerah ya kalau misalnya tidak hujan. Jadi itu. Kemudian kedua, waktu asrin. Yang kedua adalah waktu sholat asar min akhiri waktu duhuri, yaitu sampai dengan akhir waktu duhur. Ila ghurubi jami'i qarsib syamsi. Ya. Sampai seluruh bulatan matahari itu sudah mulai ya ada tanda-tanda. Nah, sekarang sholat asar itu sekarang jam 3 ya, jam 3 ya jam 3 kurang ya sekarang, jam 2:58. Terkadang kita menganggap kayaknya masih terang gitu ya, padahal sekarang sudah masuk duhurnya lebih cepat. Jadi seandainya matahari sudah mulai ya, cerahnya sudah mulai buruk, sudah mulai meredup ya, itulah tanda bahwa batas waktu sholat duhur sudah tidak. Terus bagaimana misalnya ada orang ketiduran bertepatan dengan tinggal 5 menit lagi sholat asar gitu. Kadang-kadang ini sering terjadi
karena kelelahan misalnya. Kalau ini memang terjadi bukan karena kesengajaan, tapi karena memang betul-betul dia tidak bil masyaqqah, dia tidak bisa menahan kantuknya yang sangat berat, maka ya buru-buru bapak itu masih diperbolehkan daripada sama sekali tidak dijaga. Ya, mumpung masih 5 menit lagi, waktu dulu sudah mau habis. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama yang memperbolehkan yang biar cepat 5 menit itu tepat gitu, atau kalau bisa sebelum 6 menit sudah selesai, maka yang dibaca yang wajibnya saja. Di dunia langsung dibacanya Al-Fatihah saja, surat-surat yang ini nggak usah. Khawatir nanti seandainya menambahkan bacaan surat terlalu lama dan ternyata pas salam bertepatan dengan waktu azan sholat asar misalnya. Boleh. Dan setelah itu memperbanyak istighfar karena kelalaian tadi. Ya, fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Ya, orang yang suka melalaikan sholatnya sampai akhir gitu, mengakhirkan terus padahal ya kesibukan itu bisa ditunda. Nah, orang yang seperti ini terus sholatnya selalu di akhir terus, ya, karena lebih mementingkan pekerjaan atau aktivitas, ya, termasuk nanti masuk dalam kategori ayat fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apalagi sampai melalaikan benar-benar sampai waktunya habis. Nauzubillah. Waktu maghribi minal ghurubi ila maghribi syafaqi. Jadi yang ketiga waktu maghrib. Waktu maghrib adalah ya dari mulai tenggelamnya matahari sampai maghribi syafaq, sampai tenggelamnya mega-mega. Itu biasanya kita melihat, kalau kita melihat suasana yang cerah itu biasanya itu langit yang sebelah barat ya, itu menampakkan langit-langit cerah, atau misalnya ada apa namanya matahari itu yang bulat itu batas waktu asar itu sampai itu. Jadi kalau misalnya ada orang sholat bersamaan dengan munculnya mega itu ya, yang merah banget itu sebenarnya secara gerakan memang sholat, tapi secara umum sholatnya sudah selesai, sudah habis waktu asarnya. Karena ketika matahari yang mega yang merah itu muncul ya, begitu bulat ya, itu sebenarnya di Jepang itu orang-orang Jepang sedang ibadah agama Shinto. Jadi kalau ada orang pas sholat asar bertepatan dengan ya tampaknya matahari yang begitu merah mega yang merah itu, berarti sama aja dia sebenarnya sedang beribadah seperti ya, agama Shinto. Nah ini perlunya kita memperhatikan tadi waktu, jangan sampai kita lalai waktunya sampai habis ya. Waktu isya'i, adapun waktu isya min maghribi syafaqi sampai tenggelamnya mega yang merah sampai matahari, keadaan cuaca sudah mulai malam-malam sudah mulai terang gitu ya, langitnya tidak ada nampak awan misalnya merah, tidak ada. Kalau sampai ada yang merah itu sudah berubah menjadi bulan ya, matahari sudah redup. Qala Syekhuna, berkata guru kita, wa yang bagi nadbu takhiruha li zawalil asfar. Sebaiknya ya boleh ini sunnah untuk mengakhirkan sholat di zawalil asfari sampai ya tenggelamnya mega. Jadi kalau kita memang betul-betul kalau meganya masih ada ya, tunggu sampai betul-betul matahari yang merah itu ya, mega yang merah itu benar-benar
sudah tenggelam atau sudah berubah menjadi kuning ya. Wal abyadi, dan berubah menjadi putih gitu. Langit-langit sudah menjadi putih atau ya, berkuningan atau putih. Untuk memastikan bahwa waktu maghrib ya itu sudah betul-betul sudah selesai waktu. Sekarang maghrib jam 17.51. Khurujan, untuk keluar min khilafi, dari perbedaan orang yang mewajibkan utama itu. Jadi kalau kita masih ragu-ragu bahwa sholat maghrib itu masih ada mega-meganya masih gitu ya, itu disunahkan untuk menunggu sampai benar-betul mega itu sudah hilang, sudah berubah warnanya menjadi kuning atau putih. Wa yamtaddu ila tuwin fardin shodiqin. Wa yamtaddu, dalam waktu isya itu panjang ya, ila tuwin fardin shodiqin, sampai terbitnya fajar shodiq. Nah sekarang kalau misalnya isya jam 19.02, maka batasnya ya katakanlah sampai 3:30 ya. Ini panjang ya untuk waktu sholat isya. Sehingga orang yang mungkin baru pulang dari kantor terkadang gak langsung sholat isya, tapi dia berniat, ya Allah, saya ingin rebahan dulu sebentar, atau saya ingin tidur dulu, insya Allah nanti sholatnya akan saya kerjakan di 1/3 malam, misalnya di jam 2 atau jam 2:30. Gak apa-apa, karena tadi batas sholat isya itu sampai fajar shodiq, itu sampai 3:30 ya. Ini boleh bagi orang yang keadaan seperti ini, yaitu syaratnya harus berazam. Berazam itu artinya dia berniat, ya Allah, saya kayak capek banget ini, saya ingin istirahat dulu, dan saya insya Allah akan kerjakan sholat isyanya nanti di waktu 1/3 malam. Setelah itu dia tidur. Nah, ternyata dalam tidurnya ya, atau mungkin sebelum tidur dia lupa tidak men-setting alarmnya misalnya, hanya berazam aja tadi. Nah, orang seperti ini masih dimaafkan, dalam kategori masih dimaafkan, karena tadi dia sudah berazam. Kalau sudah berazam, ya insya Allah ya Allah membangunkan dengan cara mungkin tiba-tiba ngencing dan seperti itu. Nah ini saya pernah diajarin sama guru saya waktu itu, karena dulu mungkin zaman guru saya dan guru-guru saya itu belum ada jam, belum ada alarm, sehingga disuruh membaca ya, membaca doa itu untuk supaya dibangunkan. Jadi dengan doa itu insya Allah Allah memberikan memberikan tanda atau memberikan isyarat dengan cara tadi. Kita tiba-tiba kayak ingin ngencing gitu kan. Ternyata pas bangun, oh baru jam 2 misalnya. Itu ada doanya gitu ya. Saya ingatin dulu ya, sudah jarang dipraktekin jadi lupa ya. Dulu saya pernah coba dan itu betul ya, bangun sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya. Misalnya 2:30, ya benar-benar bangun 2:30. Jadi untuk orang yang memang dalam keadaan masyaqqah atau memang betul-betul ngantuk tadi ya, kemudian dia menunda sholat isyanya, syaratnya harus berazam dulu, harus berazam berniat bahwa saya akan mengerjakan sholat isya nanti di 1/3 malam, sekalian sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir sampai dengan waktu 3:30. Jadi 3:30 biasanya ada yang ada itu ya, ada pada shodiq, itu kita disunahkan untuk sholat sunnah pada shodiq ya.
Dia yang membaca wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal laks wal laili idza yasriha fi dzalika qasamun insyaallah kuburannya terang. Orang yang membacakan surat Al-Siddiq, karena Al-Siddiq itu tahu kita kalau malah di keadaan terang biasanya setengah 4 itu dia langit-langit cerah gitu kalau kita keluar dari rumah gitu. Itu nanti insyaallah gambarannya orang yang suka mengerjakan sholat Al-Siddiq kuburannya akan diterangkan terang. Tentunya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa subuh ada tuh waktu subuh min turu'il fajri shadiqi dan kadhibi. Waktu subuh itu kalau sudah mulai ya muncul fajar sidik, ini memang sudah langit sudah mulai ya, nampak terang. Di sini jam 4:05. Jadi jauh banget. Kemarin masih jam 4:35, 30 lebih ya. Sekarang perbedaannya hampir setengah jam. Ila tulu'i ba'di syamsi sampai munculnya sebagian matahari. Kalau sudah matahari sudah mulai kelihatan, kalau kita yang tinggal di desa itu biasanya kalau gunung sudah mulai ada nampak cerah gitu, itu berarti salat subuh sudah habis. Berarti sekarang ya kalau misalnya subuhnya jam 4 pagi, maka sekarang kalinya jam setengah 6 lah. Setengah 6 itu sudah paling akhir ya, untuk sholat subuh. Jadi sholat yang paling berat yang kita rasakan, terutama kita sebagai orang tua untuk membangunkan anak itu yang susahnya luar biasa ya. Kalau di pesantren habis siram aja pakai air segayung itu santai. Saya juga waktu masih tinggal di rumah dinas di Alaminia, saya setahun setengah dan gitu mau nggak mau harus bawa gayung. Dan kalau ngajar mas saya pakai semprotan yang pakai spray itu, buat bangunin bocah. Karena kita nggak boleh main fisik, ya, nggak boleh main fisik. Kalau nempelin itu udah bahaya. Tanaman ya, orang tua nggak terima. Kalau dulu kan orang tua kita nyanterin anak benar-benar menyerahkan, ya menyerahkan serah-serahnya mau diapain ya saya. Biar benar, mau dipukul, mau dijewer, mau di apa juga. Saya sebagai orang tua hidup. Lah orang sekarang kan anaknya di ya jewer aja udah ngadu, udah langsung masuk pidana gitu ya. Seperti kasus kemarin kan sampai usia kita ya keluarga, sampai disuruh ganti rugi 50 juta. Memang benar-benar pendidikan di negara kita sudah mengalami degradasi, mengalami kemunduran yang sangat jauh. Orang tua sudah kayaknya sudah nggak pasrah ya. Ingin anaknya benar tapi nggak. Ya. Tapi kalau di Jawa masih berlaku. Di Jawa misalkan kampung saya, kalau di kampung saya itu ya ketika daftar, kamu jangan mentang-mentang bapak kamu polisi, bapak kamu pejabat, di sini nggak berlaku. Di sini berlakunya adalah aturan. Kalau memang salah ya salah, tempelin ya tempelin. Sebenarnya nggak ada yang menggugat gitu. Karena dari perjanjian awalnya memang harus mengikuti aturan yang ada. Kalau memang melanggar dan melanggarnya memang sudah kategori sedang, setengah berat atau berat ya harus mengikuti gitu. Sehingga nggak ada yang protes. Karena dari awal sudah ada perjanjian seperti itu. Nah, sehingga ya insya Allah benar gitu ya. Insya Allah dididik dengan benar. Insya Allah jadi anak yang soleh ada ya, benar-benar memiliki adab tata krama yang baik. Ini adabnya sudah luar biasa.
karena faktor gadget ya, faktor internal maupun faktor eksternal. Internalnya mungkin ya karena anak kita memang diberikan kebebasan yang begitu bebas untuk memegang HP ya, sehingga karena seperti itu. Sholat ya sesuai waktu, karena mesti mengundur-mundur waktu, mengulur waktu. Nah, faktor eksternalnya ya pergaulannya. Jadi memang untuk problem pendidikan di negara kita sedang mengalami seperti itu. Jadi salah sedikit orang tua protes dan dia bisa mengadukan atau mempidanakan guru. Ini benar-benar suul adab sebenarnya. Guru yang ngasih ilmu, guru mau ditahan, guru mau dipenjarakan, gara-gara masalah ya seperti itu. Wal aslu dia as-sholatul wusta li sihhatil hadis. Jadi sedangkan sholat asar itu adalah disebut sholat wusta, sholat yang waktunya memang tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena sebelum sholat asar diawali dengan adanya sholat subuh dan zuhur. Ya. Kemudian setelah asar adalah dua sholat berikutnya, yaitu sholat maghrib dan isya. Jadi posisi sholat asar itu memang wusta, di tengah-tengah antara waktu terang atau waktu siang sudah mau habis akan menuju waktu ke malam hari. Oleh karenanya wajar dalam sholat asar ini terkadang jumlah jamaahnya sedikit karena memang masih waktu sibuk, apalagi sekarang jam 25.58. Sehingga bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan itu wajar sholatnya ada yang jam 3 lebih, setengah 4 atau jam 4, bahkan yang setengah 5 ada gitu. Seandainya ini dijaga dengan baik ya, sholat yang memang memiliki rentan ya, rentan artinya rentan karena kesibukan, karena kecapean dan sebagainya. Itu diantaranya sholat asar, kemudian sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh yang paling berat. Ini seandainya dikerjakan dengan konsisten dengan baik, insya Allah. Jadi wasilah kita masuk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kerjakannya tepat waktu. Ini yang ada susahnya itu yang tepat waktu. Ada ayat yang menjelaskan tentang kaitannya dengan sholat asar, disebut dengan sholat wusta. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala sholawati wusta, hafidu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Perihalalah ya semua sholatnya, termasuk sholat wusta ya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah lillahi karena Allah qanitin dengan khusyuk. Para ulama ahli tafsir banyak yang menafsirkan terkait dengan ayat ini. Dari beberapa ulama tafsir, ya pendapat ulama tafsir saya ambil dari pendapatnya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari yang mengarang kitab Subdatul Tafsir min Fathul Qadir. Beliau menggambarkan mengapa sholat asar itu disebut dengan sholat wusta, karena memang posisinya di pertengahan sholat asar itu tadi, yaitu diawali dengan sholat subuh dan zuhur, kemudian setelah itu diiringi dengan sholat maghrib dan isya. Kemudian ada sebuah riwayat hadis dari Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yakni dalam hal ini adalah sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar. Ini hadisnya sahih ya. Artinya sholat asar, sholat isya dan sholat subuh ini termasuk sholat yang memang rentan ini, rawan jamaahnya sedikit gitu. Yang ramai itu ya maghrib di sini, maghrib. Zuhur juga
sebenarnya duhur juga ya, tapi duhur kan masih jam-jam istirahat, artinya jam istirahat itu sebenarnya masih memungkinkan musola atau masjid itu lumayan soknya gitu. Tapi kalau asar itu biasanya jam-jam akhir orang sudah mulai aktivitas, sudah mulai mau berangkat, itu dia lagi ya saya tadi lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Sehingga ya sholat asar ini mungkin waktu yang istimewa bagi orang yang mengerjakan dengan tepat waktu ya. Begitu juga dengan isya, dan isya juga demikian. Kadang-kadang orang habis sholat maghrib terus makan kekenyangan, istirahat, ketiduran ya, makanya kita temuin memang jarang sampai berbaris-baris itu sholatnya jarang. Asar, isya, subuh. Faya abdul sholawati, dan sholat ini termasuk sholat yang masuk dalam kategori sholat yang abdul. Tapi ada sebagian salah satu pesantren misalnya mengerjakan sholatnya itu selalu di jam-jam tengah-tengah gitu. Misalnya di Rembang khusus di Bamaimun di pesantren Al-Anwar itu sholatnya selalu beda sendiri dengan sholat yang ada di masjid dekat pesantren yang Bamaimun atau dengan pesantren yang lain. Mereka ya tepat waktu asar 4:30, tapi kalau Bamaimun sholat asar itu 4:30. Duhurnya itu 1:30 atau 2:30, saya lupa itu ya. Jadi selalu akhir Bamaimun, beliau yang mengimamin terus setiap hari ya. Setiap hari beliau sholat 5 waktu itu ya, beliau terus. Makanya sholawat tadi ada lama di samping. Jadi selalu lebih mundur setengah jam atau 1 jam. Seingat saya ya, waktu saya di sana itu sholat duhur baru dikerjakan jam 1:30. 1:30 ya betul. Setelah itu ngaji salah ilmu akhir sampai menjelang asar. Asar selesai enggak sholat dulu dia asar nih enggak ada, tapi enggak sholatnya nanti ya jam 4:30 baru sholat asar seperti itu. Dan ini yang sampai sekarang saya belum bisa menerka mengapa Bamaimun sholatnya ya menunda gitu, 4:30 asarnya, kemudian duhurnya 1:30, kemudian maghribnya habis 6:30, isanya 7:30 gitu. Padahal Jawa Tengah kan pakainya waktu tengah-tengah gitu. Kalau jam 7 pas untuk isanya. Jadi Bamaimun memundurkan 1/2 jam. Setiap tahun setiap dia seperti itu terus. Gak tahu sekarang, saya nggak pernah kesana lagi. Ya, mungkin sama masih. Alasannya beliau ya, tidak mengerjakan sholat berjamaah dengan santri di tempat pas seperti ada di masjid gitu. Selalu walau alam itu apa ya. Kemudian wayaliha as-subuh, kemudian disusul dengan sholat subuh. Jadi dari 5 sholat fardu itu sholat yang termasuk sholat yang afdol, yang memiliki waktu yang afdol itu yang tadi pertama adalah sholat wusta yaitu sholat asar, kemudian sholat subuh, tsummal isya'u, kemudian sholat isya. Ini yang memiliki waktu yang afdol dan mungkin mengapa disebut demikian, karena susahnya untuk menjaga 3 sholat ini tepat waktu itu sangat susah, apalagi bagi kita yang memang sibuk ya, di kantor dan seperti itu. Kadang untuk tepat waktu itu susah, apalagi subuh yang mungkin orang baru bisa tidur jam di atas jam 12 misalnya, karena dia sholat subuhnya sering kelewat.
Padahal sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Di belakang kita itu ada malaikat yang menjadi saksi, malaikat yang akan estafet, akan gantian rolling tugas dari pagi sampai malam. Ya. Jadi sholat subuh adalah sholat yang istimewa, di mana para malaikat ya, ada di sekeliling kita, disaksikan oleh para malaikat. Sehingganya wajar ini termasuk sholat yang mendapatkan pahala lebih daripada sholat yang lain. Mungkin untuk sementara sampai di sini dulu. Insyaallah pada kesempatan kita sambung lagi. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Seandainya ada kebenaran, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada kekurangan dan kekurangan, ini murni dari kebodohan saya juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.